Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari Piala AFF 2024 usai kalah 0-1 dari Filipina di laga terakhir fase grup B. Pertandingan yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu malam, 21 Desember 2024, menjadi penutup perjalanan skuad Garuda di turnamen ini. Sejak awal pertandingan, laga berlangsung sengit. Kedua tim saling menyerang, tetapi tidak ada gol tercipta di babak pertama. Namun, petaka datang bagi Timnas Indonesia ketika sang kapten, Muhammad Ferrari, diganjar kartu merah pada menit ke-42 akibat pelanggaran keras terhadap pemain Filipina, Amani Aguinaldo. Bermain dengan 10 pemain, skuad Garuda semakin tertekan di babak kedua. Filipina memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menekan pertahanan Indonesia. Pada menit ke-63, wasit Koji Takasaki menunjuk titik putih setelah Doni Tripamungkas dianggap melakukan handball di kotak penalti. Born Christensen yang menjadi eksekutor sukses mencetak gol, membawa Filipina unggul 1-0. Meski mencoba bangkit, serangan-serangan Timnas Indonesia tidak mampu menembus rapatnya pertahanan Filipina yang dikawal solid oleh kiper kunci Kamraat. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 0-1 tetap bertahan, memastikan Filipina melaju ke semifinal sebagai runner-up grup B dengan 6 poin. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia hanya mengumpulkan 4 poin dari 4 pertandingan, hasil dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Skuad Garuda pun finish di posisi ketiga, sementara Vietnam menjadi juara grup dengan 9 poin setelah mengalahkan Myanmar 5-0. Tersingkirnya Timnas Indonesia dari Piala AFF 2024 menuai berbagai reaksi. Salah satu yang mencuri perhatian adalah unggahan akun media Malaysia, Onevote Balem, di platform X atau Twitter. Akun tersebut menyindir Indonesia yang belum pernah meraih gelar juara Piala AFF sejak pertama kali turnamen ini digelar. Unggahan itu menampilkan gambar lemari kaca kosong, disertai tulisan, "Resmi, Indonesia mempertahankan rekor tanpa gelar di Piala AFF. Ayo Garuda, terbang tinggi." Sindiran ini muncul di tengah fakta bahwa Timnas Malaysia juga lebih dulu tersingkir dari turnamen. Dalam laga grup A melawan Singapura, Malaysia gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 0-0 di Stadion Bukit Jalil, Jumat malam, 20 Desember 2024. Kekalahan ini menjadi pelajaran pahit bagi Timnas Indonesia. Dengan evaluasi menyeluruh, skuad Garuda diharapkan bangkit dan tampil lebih baik di turnamen-turnamen mendatang. Pelatih Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024. Skuad Garuda harus mengakhiri perjalanan mereka di fase grup usai kalah 0-1 dari Filipina pada pertandingan terakhir grup B yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Indonesia yang hanya membutuhkan hasil imbang untuk melangkah ke semifinal. Gol tunggal Filipina dicetak oleh Christensen melalui titik penalti pada menit ke-63 setelah pelanggaran di area terlarang oleh lini pertahanan Indonesia. Hasil ini membuat Filipina naik ke posisi runner-up grup B, menemani Vietnam yang menjadi juara grup untuk melaju ke babak semifinal. Sementara itu, Indonesia harus puas finish di peringkat ketiga, mengakhiri harapan untuk meraih gelar juara. Dalam konferensi pers seusai laga, Shin Tae-yong secara tegas menyebut kegagalan ini sebagai tanggung jawabnya. "Ya, ini bisa disebut sebagai sebuah kegagalan karena kita gagal lolos dari fase grup," ia ungkapnya dengan nada serius. Namun, ia juga mengimbau publik untuk memahami konteks di balik hasil buruk ini. Menurut Shin, salah satu faktor utama kegagalan adalah komposisi pemain. Tim yang berlaga di Piala AFF kali ini diisi oleh banyak pemain muda sebagai bagian dari persiapan jangka panjang Timnas Indonesia. Kita bisa lihat, tim yang bertanding di turnamen ini bukan Timnas senior. Jika kita bawa Timnas senior, saya yakin kita bisa menjadi juara Piala AFF, ditegas Shin. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu menilai turnamen ini tetap memberikan manfaat. Ia melihat pengalaman yang didapatkan para pemain muda akan sangat berharga untuk kompetisi di masa depan. Daripada fokus pada kegagalan, lebih baik kita fokus bahwa turnamen ini memberikan pengalaman bagi para pemain muda, jelanjutnya. Shin berharap publik tetap mendukung perkembangan tim untuk meraih hasil yang lebih baik di turnamen mendatang. Dalam laga melawan Filipina, Timnas Indonesia sebenarnya mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang emas. Namun, kurangnya penyelesaian akhir yang efektif menjadi kendala besar bagi skuad Garuda. Filipina memanfaatkan peluang penalti untuk mencetak gol dan berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Kegagalan ini menjadi evaluasi besar bagi Timnas Indonesia,
khususnya dalam persiapan turnamen mendatang. Shin Tae-yong menegaskan pentingnya kesabaran dan dukungan publik dalam membangun tim yang lebih kompetitif. Dengan potensi besar yang dimiliki pemain muda, timnas Indonesia diharapkan bangkit dan menunjukkan performa terbaik di masa depan. Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan hidup mati melawan Filipina pada matchday kelima Grup B Piala AFF 2024, Sabtu, 21 Desember mendatang. Laga ini menjadi penentu langkah skuad Garuda untuk melaju ke babak semifinal, dengan berbagai skenario yang harus dipenuhi. Turnamen Piala AFF 2024 diikuti oleh 10 negara yang dibagi ke dalam 2 grup. 4 tim akan melangkah ke semifinal, yakni juara dan runner-up dari masing-masing grup. Babak semifinal sudah ditentukan formatnya. Juara grup A akan bertemu runner-up grup B, sementara juara grup B menghadapi runner-up grup A. Di grup A, Thailand telah memastikan 1 tempat di semifinal setelah meraih 9 poin dari 3 laga. 3 tim lain, yakni Singapura, Malaysia, dan Kamboja, masih bersaing untuk 1 tiket tersisa. Sementara itu, persaingan di grup B masih sangat ketat. 4 tim, yaitu Vietnam, Indonesia, Myanmar, dan Filipina, masih berpeluang lolos. Indonesia saat ini berada di posisi kedua dengan 4 poin, di bawah Vietnam yang memimpin grup dengan 6 poin. Peringkat di klasemen grup ditentukan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah jumlah poin, diikuti oleh selisih gol, jumlah gol yang dicetak, dan hasil pertandingan antara tim terkait. Jika semua kriteria tersebut tidak dapat menentukan posisi, adu penalti atau undian akan digunakan sebagai opsi terakhir. Untuk lolos ke semifinal, Indonesia harus mengalahkan Filipina pada pertandingan terakhirnya. Selain itu, hasil laga lain di grup B juga menjadi faktor penting. Jika Myanmar gagal menang melawan Vietnam, Indonesia akan mengamankan tiket ke babak semifinal. Jika Indonesia hanya bermain imbang dengan Filipina, peluang masih terbuka, asalkan Myanmar juga gagal meraih kemenangan atas Vietnam. Namun, jika skuad Garuda kalah, harapan untuk melaju ke semifinal dipastikan sirna. Pelatih Shin Tae-yong diharapkan mampu memaksimalkan jeda 5 hari antara pertandingan terakhir melawan Vietnam dan laga melawan Filipina. Dengan pemulihan kondisi pemain yang optimal, skuad Garuda diharapkan tampil dengan performa terbaik. Pertandingan melawan Filipina di Stadion Manahan, Solo, menjadi kesempatan terakhir Indonesia untuk menunjukkan kualitasnya di Piala AFF 2024. Kabar panas datang dari jagat media sosial X terkait posisi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu menjadi sorotan setelah timnas Indonesia terancam gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Kritik tajam hingga pembelaan mengalir deras, menciptakan perdebatan seru di kalangan netizen. Kondisi timnas Indonesia yang sedang tidak stabil menjadi alasan utama Shin Tae-yong disebut dalam posisi tertekan. Salah satu pernyataan mencuat dari Mohamed Ali Mahrus, seorang wartawan olahraga dari media nasional. Dalam cuitannya, ia menilai posisi Shin Tae-yong kini semakin terdesak setelah performa timnas di Piala AFF. Saat ini, posisi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, makin didesak, ditulis Mohamed Ali Mahrus di akun pribadinya. Cuitan ini langsung memicu perdebatan sengit di kalangan netizen. Sebagian besar netizen justru membela Shin Tae-yong, mengingat prestasi yang telah diraihnya bersama timnas Indonesia, termasuk meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia, membawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia, membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Mengangkat ranking FIFA Indonesia dari peringkat 173 ke 125. Banyak netizen yang menyebut desakan untuk memecat Shin Tae-yong hanya karena performa di Piala AFF sebagai hal yang tidak masuk akal. Salah satu komentar menyindir, "Disuruh dipecat cuma gara-gara AFF? Lucu banget." Ada pula yang menyatakan bahwa Piala AFF bukanlah target utama bagi timnas Indonesia. Padahal AFF hanya sebagai ajang pemanasan buat SEA Games, ditulis pengguna lain. Namun, ada juga netizen yang memberikan pandangan realistis, mengingat harapan publik yang tetap tinggi untuk melihat timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF. Hingga saat ini, posisi Shin Tae-yong memang menjadi perbincangan hangat. Terlepas dari pro dan kontra, pelatih yang berjasa besar bagi timnas ini tetap mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Dengan laga terakhir di grup B melawan Filipina yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu malam mendatang, hasil pertandingan tersebut kemungkinan besar akan memengaruhi masa depan Shin Tae-yong di timnas. Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara grup B Piala AFF 2024.